Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Healing ya. Seperti biasa aku akan menarik energi dia, seseorang yang kalian pikirkan. Kita akan mencari tahu bagaimana perasaan dan keadaan dia saat ini ya. Tapi ini adalah energi general ya, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja ya. Oke. Keadaan dan perasaan dia, seseorang yang kalian pikirkan ya. Ada Pack of Pentacle, ada Four of Swords, Nine of Cups, the Chariot, Queen of Pentacle, Eight of Cups, the Magician, Seven of Wands, Death, Judgment. Oke. Saat ini seseorang yang kalian pikirkan merasa ada sesuatu yang membuat dia merasa berat banget. Ada sebuah beban dalam hidupnya yang saat ini dia rasakan ya. Yang dimana beban ini membuat dia mengalami sebuah ketidakpuasan. Dia bingung nggak tahu harus berbuat apa, dia bingung nggak tahu harus memilih apa. Di sini dia menjadi seseorang yang lebih menutup diri, menarik diri, entah itu menarik diri dari lingkungannya, dari kamu, dari seseorang yang lain gitu ya. Karena dia dalam tahap kebingungan. Entah antara kamu dan dia di sini ada sebuah komunikasi yang kurang baik. Tidak ada pergerakan, tidak ada komunikasi yang baik, dimana di sini dia penuh dengan overthinking. Ada rasa sakit hati yang dia rasakan, sehingga dia di sini kayak bingung, nggak tahu apa arah tujuan dia untuk hidup dia ke depannya. Sempat ada keinginan untuk datang ke kamu untuk menawarkan sesuatu yang baru, tapi dia tidak bisa memberikan hal itu. Yang mana di sini ada sebuah kesedihan yang dia rasakan, kekecewaan. Ya, karena di sini kamu seperti menutup diri dari dia. Kamu seperti tidak merespon sesuai dengan keinginan dia, ya. Karena kamu mungkin di sini kayak udah merasa capek dan udah merasa lelah dengan sikap dia di masa lalu. Yang tidak pernah berusaha untuk datang ke kamu, ya. Meskipun kamu di sini ada perasaan cinta, sayang, kangen, tapi begitupun juga dia ya juga merasakan seperti itu, tapi dianya itu nggak mau berusaha gitu loh, nggak mau memperjuangkan untuk kalian bisa bersatu. Meskipun aku melihat di sini kalian sama-sama memiliki perasaan yang besar, dia nggak ada usahanya untuk datang ke kamu ya. Dan mungkin ya bahkan beberapa dari dia itu, dia datangnya itu ketika dia membutuhkan sesuatu dari kamu, ya dia berusaha datang ke kamu gitu. Dan ada titik di mana dia sempat ninggalin kamu dan memilih orang lain, atau dia memilih meninggalkan kamu dan untuk melakukan hal lain, entah apa itu. Yang mana ternyata sesuatu yang dia jalani itu saat ini membuat dia merasa ada beban berat gitu. Yang akhirnya dia ingat kamu, dia kangen kamu, dia pingin kembali sama kamu untuk mendapatkan kesempatan kedua. Tapi ini keinginan yang mana, kenapa hanya sebuah keinginan? Karena dia nggak ada perjuangan, nggak ada usahanya gitu. Dia merasa ada sebuah kondisi yang tidak sesuai dengan harapannya, yang dimana harusnya dia berjuang, harusnya dia berusaha untuk mendapatkan atau memperbaiki semuanya, tapi dia nggak mau. Ini hanya sebatas keinginan dia gitu. Padahal dia udah ngerasa nggak bahagia dengan keadaan seperti ini gitu. Pergi tapi nggak bisa pergi, bertahan tapi dia nggak mau berusaha ya. Padahal dia kayak udah yakin bahwa kamu adalah cinta sejatinya, sebuah cinta yang dia harapkan, tapi dia banyak penundaan di sini, kayak nanti aja deh, aku harus mikirin dulu nih gitu. Semakin dia tahan untuk tidak datang ke kamu, semakin besar penyesalannya, semakin besar overthinkingnya, bahkan setiap malam dia kurang bisa tidur ya. Dia benar-benar kacau banget
ya, banyak ketidakstabilan dalam hidupnya, terutama dia yang sudah memiliki pernikahannya lagi nggak beres, ya, dimana dia masih memantau kamu, ngeliatin kamu, fokus ke kamu, ya, banyak ketidakbahagiaan, banyak ketidakadilan, dia tidak benar-benar bisa membuka lembaran baru dalam hidupnya. Oke. Di sini ada keinginan untuk berkomunikasi dengan kamu, tapi kayaknya masih ditahan, ya, bukan dalam waktu dekat, karena dia masih ingin diem. Dia maunya itu kamu gitu loh, padahal kamu di sini udah ngambil, enggak, aku udah nggak bisa gitu, ya. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Dia ingin bersenang-senang sama kamu, dia ingin berpuas diri sama kamu, ingin kebahagiaan dari kamu, ya. Dia ada keinginan untuk bergerak ke kamu, tapi dia tahu di sini hidupnya itu udah berbeda gitu ya. Maksudnya dia udah memiliki pilihan atau kehidupan yang lain, dimana pergerakannya ke depan bukan ke belakang. Jadi dia itu kayak bingungnya seperti itu. Aku ingin datang ke masa lalu, ke kamu gitu ya, tapi aku punya sesuatu di masa depan yang dimana aku harus bergerak ke depan, aku nggak bisa bergerak ke belakang. Tapi dengan bergerak ke depan aku nggak bahagia. Ada pemikiran dia seperti itu ya. Dia semakin terpuruk ketika melihat kamu sudah bahagia tanpa dia, yang dimana sempat dia mencoba untuk move on dari kamu, berusaha move on banget dari kamu di sini ya, tapi dia nggak bisa. Sampai detik ini pun dia nggak bisa ngelupain kamu. Akhirnya beberapa diri ya sampai akan menggunakan energi sihir, energi magic sekalipun untuk bisa bertahan sama kamu. Dia ingin melakukan sebuah perubahan yang dimana dia sempat pergi ninggalin kamu, hubungan kalian selesai. Di sini dia ingin adanya sebuah perubahan, dia ingin merubah keadaan dimana dia ingin komitmen sama kamu. Dia ingin datang ke kamu untuk memberikan sebuah kejelasan, ya. Dan mungkin sama ini dia kayak on off ke kamu, datang dan pergi, ya. Dia ingin datang ke kamu untuk memberikan sebuah kepastian. Tapi di sini kembali lagi, jika dia masih single sih oke ya. Tapi kalau dia udah memiliki pasangan, ya kalian harus pikir panjang ya. Jangan sampai nanti kalian hanya dijadikan orang yang kedua, yang dimana mau kalian berkata enak seperti apa, ya tetap nggak enak kalau dibagi dua ya. Takutnya nanti apa yang dia katakan itu nanti nggak sesuai untuk ke depan-depannya. Jadi ketika kalian mengambil keputusan itu, aku harap kalian itu benar-benar memikirkan untuk ke depan. Jangan halah urusan nanti gitu. Enggak, kalian harus bisa memikirkan untuk kebaikan diri kamu ke depannya. Jangan sampai kamu malah melakukan sebuah keputusan yang kamu tahu ke depannya bakal seperti apa, tapi kamu kayak terabas aja gitu. Yang mana itu akan merugikan kamu ke depannya. Ya, daripada itu semua terjadi, lebih baik kamu harus memutuskannya. Pahit nggak apa-apa, sakit nggak apa-apa di awal gitu ya, tapi kamu akan tenang di kedepannya. Jangan kamu memilih sebuah kebahagiaan tapi itu sesaat, yang dimana nanti akan ada masalah yang akan kamu jalani gitu ya. Jadi bijaklah dalam mengambil keputusan. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.